Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini ingin memaparkan mengenai salah satu saham yang masuk ke dalam indeks LQ45. Salah satunya yaitu Kalbe Pharma atau kode emitennya KLBF. Oke, kita lihat dulu nih mengenai sejarahnya dari perusahaan KLBF. Pertama, KLBF ini masuk ke dalam sektor healthcare dengan subsektornya yaitu Pharmaceuticals and Healthcare Research. Kalbe Pharma didirikan tahun 1996 dengan visi menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional. Di pasar internasional, perseroan telah hadir di negara-negara ASEAN serta Afrika dan menjadi perusahaan produk kesehatan nasional yang mampu bersaing di pasar ekspor. Kalbe juga merupakan pemain penting di pasar digital melalui keterlibatannya yang aktif di berbagai kegiatan usaha e-commerce. Nah, ini bisnis structure-nya. KLBF ini memiliki 4 segmen bisnis, yaitu diantaranya resep obat, consumer health, nutrition, distribusi, dan logistik. Di mana penjualannya itu yaitu 95% di domestik dan 5%-nya ekspor. Oke, kita lihat kinerja 2021-nya yang membukukan pertumbuhan. KLBF membukukan penjualan pada kuartal 4 2021 sebesar 7,2 triliun rupiah atau secara tahunan meningkat 19,0% dan secara kuartalan meningkat 6,5%. Sehingga secara kumulatif penjualan pada 2021 tercatat sebesar 26,3 triliun rupiah. Pertumbuhan penjualan ini didorong oleh semua segmen yang mencatatkan pertumbuhan masing-masing 25,8% untuk segmen distribusi dan logistik, 14,7% untuk obat resep, 7,1% untuk produk kesehatan, serta 2,5% untuk segmen nutrisi. Secara kumulatif, KLBF mencatatkan pertumbuhan laba pada 2021, di mana laba kotor, laba operasi maupun laba bersih masing-masing tercatat sebesar 11,3 triliun rupiah, 4 triliun rupiah, dan 3,2 triliun rupiah. Oke, kita lihat untuk margin profitabilitasnya. Di sini kami melihat profitabilitas margin 2021 lebih besar untuk operating profit margin dan net profit margin sebesar 15,3% dan 12,1% dibanding OPM dan NPM tahun 2020 masing-masing sebesar 15,2% dan 11,8%. Sementara gross profit margin mencatatkan sedikit penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 43,0% dibanding tahun 2020 yang mencatatkan sebesar 44,3%. Secara rinci, gross profit margin untuk segmen produk kesehatan serta distribusi dan logistik meningkat menjadi 59% dan 25%. Sementara gross profit margin untuk segmen obat resep dan nutrisi turun pada 2021 menjadi 52,8% dan 51,5%. Kenaikan dan penurunan gross profit margin ini disebabkan oleh adanya product mix. Oke, di sini kita juga tahu bahwa KLBF memperkuat bisnisnya melalui inovasi. Untuk mendukung kinerjanya, KLBF melalui PT Kalbe Janssen Biologics melakukan kolaborasi riset dan uji klinis dengan pihak ketiga untuk produk penemuan baru dengan beberapa negara antara lain Asia Tenggara, Australia, dan Timur Tengah. Setelah itu, KLBF juga terus memperkuat platform digitalnya dengan mengembangkan IMOS dan Mostrans dari divisi distribusi dan logistik. Pengembangan platform digital ini tentunya kami melihat dapat menjadi penopang pertumbuhan kinerja untuk tahun 2022. Adapun segmen distribusi dan logistik memiliki kontribusi paling besar terhadap penjualan sebesar 37,1%. Dan tidak hanya itu, KLBF juga terus mengembangkan telemedicine melalui Klik Dokter yang hingga saat ini memiliki lebih dari 14 juta pengguna. Di mana ke depan Klik Dokter ini akan menjadi super app digital healthcare KLBF. Oke, kita sekarang bahas mengenai faktor-faktor risikonya. Yaitu yang pertama ada risiko tingkat suku bunga
di mana risiko ini timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Kedua, ada risiko mata uang asing, di mana kinerja keuangan dipengaruhi oleh fluktuasi dalam nilai tukar mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan euro, pinjaman atau pembelian alat kesehatan dan bahan baku. Kemudian yang ketiga, ada risiko kredit. Risiko kredit yang dihadapi oleh perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan penempatan rekening koran dan deposito. Kemudian ada risiko likuiditas, di mana risiko ini terjadi atas kekurangan dana dan untuk mengatasinya dengan menggunakan perangkat rencana likuiditas. Kita lihat mengenai financial summary-nya. Di sini kami memproyeksikan bahwa penjualan KLBF untuk tahun 2022 meningkat menjadi 28,043 miliar dari tahun sebelumnya, atau secara pertumbuhan meningkat 6,8%. Dari sisi net profitnya juga kami memproyeksikan akan meningkat 8% dari tahun sebelumnya menjadi 3,439 miliar rupiah. Di mana ROE dan ROA untuk tahun 2022 kami memproyeksikan tercatat 14,8% dan 12,4%. Kemudian untuk rekomendasi dari KLBF ini, kami merekomendasikan buy dengan target price yaitu sebesar 1.800 dan harga konsensus yaitu berada di harga 1.833, di mana dari rekomendasi ini ada potensial upside sebesar 12,5%, yaitu dibandingkan dengan list price pada tanggal 18 April 2022 di level 1.600, di mana kami memberikan rekomendasi ini berada pada PI 26,7 atau plus 1 STD, dan juga kami memprediksi penjualan dan laba bersih 2022F masing-masing sebesar 28 rupiah triliun dan 3,4 triliun rupiah. Adapun risiko utama dari rekomendasi kami ini, pertama, kenaikan harga bahan baku, daya beli konsumen, serta adanya persaingan produk. Oke, sekian mengenai paparan saham KLBF ini. Terima kasih.